Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat sekolah dasar kelas 4. Shalom anak-anak yang Ibu kasihi, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Shalom juga Ibu Linda Simanjuntak. Kabar saya baik dan luar biasa Ibu. Shalom Ibu Linda Simanjuntak, selamat pagi. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa Ibu. Shalom juga Ibu Linda Simanjuntak, selamat pagi Ibu. Kabar saya baik dan luar biasa Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Anak-anak, hari ini kita masuk pelajaran 2 dengan judul Allah hadir dalam hidup manusia. Bahan Alkitab dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian pasal 2 ayat 7. Indikator dari pelajaran kita hari ini, yang pertama, mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran Allah melalui sebuah doa syukur. Kedua, menyebutkan bentuk-bentuk kehadiran Allah dalam hidup manusia. Ketiga, menuliskan pengalaman yang memperlihatkan kehadiran Allah pada saat berulang tahun. Keempat, menjelaskan arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kelima, menampilkan berbagai bentuk ungkapan kreatif. Pada pembelajaran ini diharapkan anak-anak Ibu memahami kehadiran Allah dalam hidup manusia, baik ketika kita dalam situasi bersukacita maupun duka cita. Dan bagaimana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dan memahami bahwa manusia merupakan ciptaan yang istimewa, sehingga kamu tidak perlu merasa aneh apabila memiliki kulit, rambut, wajah yang berbeda-beda dan tidak perlu memaksa diri untuk berpenampilan menyerupai orang lain. Coba anak-anak Ibu sebutkan bagaimana cara Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Allah membentuk manusia dari debu dan tanah, lalu mengembuskan nafas hidup ke hidung manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Benar sekali jawabannya, Nak. Jadi, manusia itu dapat hidup karena nafas kehidupan dari Allah. Selain itu, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 menyatakan Allah membentuk manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ini tidak berarti wajah manusia sama dengan wajah Allah, tetapi sifat-sifat yang ada pada Allah seperti kasih, baik, damai, dan adil terdapat juga pada manusia. Namun, banyak manusia yang merusak sifat dan kebaikan Allah, yaitu ketika mereka jatuh dalam dosa.
contoh sifat atau karakter Allah yang ada pada manusia. Ketika kita melihat orang yang sedang menderita sakit, seringkali timbul belas kasihan dan ingin menolongnya. Itu karena sifat atau karakter kasih milik Allah ada pada kita. Seorang ibu yang sabar dan mengasihi anaknya dan rela melakukan apa saja untuk melindungi anaknya berasal dari kasih Allah yang juga akan selalu melindungi ciptaannya. Anak-anak ibu bisa membaca kitab Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46. Di sini kita melihat pengalaman Yesus ketika ia merasa sedih dan takut. Namun Yesus tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapanya karena ia adalah anak yang taat dan setia. Yesus merasakan kehadiran Bapanya di saat ia merasa sedih dan takut. Kita pun sering merasa sedih dan takut. Tapi saat ini kita belajar bahwa Allah selalu bersama kita, bahkan ketika sedang bersukacita. Di saat kita sedih, senang, takut, gagal, atau sukses, kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Hal ini karena Allah memberi kekuatan dan selalu bersama kita sehingga kita dapat melalui semuanya itu. Nah, anak-anak bisa bayangkan betapa berharganya manusia sehingga Allah sendiri yang membentuknya dan memberinya kehidupan. Jadi, seperti apapun warna kulitmu, bentuk rambutmu, warna biji matamu, dan ukuran tubuhmu, semuanya adalah anugerah Allah. Karena Allah yang menciptakan kamu dengan penuh kasih sayang. Allah hadir bukan hanya ketika kamu diciptakan, tetapi juga di sepanjang kehidupanmu. Baik ketika kamu merasa sedih, senang, berhasil, atau gagal. Kita sering merasa sedih dan takut. Allah hadir dalam hidup kita ketika kita bergembira maupun ketika bersedih. Coba anak-anak sebutkan kehadiran Allah yang dapat kamu lihat melalui berbagai peristiwa dalam hidup kamu. Ketika lahir, semula kita masih ada dalam perut ibu. Sesudah 9 bulan di kandungan ibu, kita akhirnya lahir. Semua orang menyambut kehadiran kita dengan gembira. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Ketika berulang tahun, setiap kali berulang tahun, bertambahlah usia kita. Ini bukti bahwa Tuhan memelihara dengan menambahkan 1 tahun usia kita. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Ketika berhasil mendapat nilai yang bagus. Sesudah belajar dengan bersungguh-sungguh, tentu saja kita perlu berdoa supaya Tuhan memberikan kesehatan, kecerdasan, dan ketelitian sehingga kita dapat mengerjakan semua soal dengan baik. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Ketika gagal, ketika mendapat nilai ulangan jelek, kita berdoa agar Tuhan mengingatkan kita untuk lebih giat lagi belajar dan supaya Tuhan memberi kita kesadaran. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Benar sekali jawaban anak-anak ibu. Jadi, dari beberapa peristiwa
yang terjadi dalam kehidupan kita, kita dapat melihat bahwa Allah juga bekerja di dalam hidup kita. Inilah yang merupakan bukti kasih Allah kepada kita. Sekarang, anak-anak, tulislah salah satu pengalamanmu ketika kamu berulang tahun yang menunjukkan bahwa Allah mengasihimu. Bentuk kehadiran Allah dapat terlihat melalui ciptaannya. Kehadiran Allah dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari sejak kita lahir, saat ulang tahun, mengalami keberhasilan, bahkan ketika mengalami kegagalan. Allah hadir melalui mereka. Kita diingatkan juga supaya dapat menjadi anak-anak Allah yang taat dan setia kepadanya. Allah hadir juga ketika kita sedang membaca Alkitab, berdoa, ke gereja, dan di berbagai tempat dan situasi. Nah, sekarang sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Allah dalam hidupmu, tulislah sebuah doa. Kemudian, kamu dapat menyatakan janji dengan menuliskan dengan kata-katamu sendiri sebuah janji untuk menjadi anak-anak Allah yang baik sebagai ucapan syukurmu atas kehadiran Allah. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, Allah menciptakan kita dengan cara yang istimewa, yaitu dengan membentuk dari debu tanah, lalu memberikan nafas kehidupan. Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Artinya, salah satu wujud gambar dan rupa Allah adalah sifat-sifatnya yang diberikan juga kepada kita. Allah hadir bukan saja melalui ciptaannya. Allah juga hadir dalam hidup kita, baik kita ketika sedang bersuka cita maupun ketika sedang sedih. Patutlah kita mensyukuri atas semuanya itu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, terima kasih karena telah menciptakan kami dengan penuh kasih sayang. Terima kasih juga karena Allah selalu menyertai kami ketika sedih maupun ketika senang. Biarlah hidup kami dapat dipergunakan untuk menyenangkan hati Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu Linda. Jangan lupa untuk subscribe dan like juga share dan beri komentar yang positif. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat sekolah dasar kelas 4 yang telah dibawakan Ibu Henry Linda Simanjuntak. Semoga bermanfaat dan jadi berkat bagi kita semua.